Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Khataman Al-Quran dan buka puasa bersama turut digelar UKM KDK Al-Karomah Uniska. Kegiatan ini dijadikan momentum agar mahasiswa terus membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya melalui program kerja yang telah disusun. Lantunan ayat suci mengalun merdu kala anggota UKM KDK Al-Karomah Uniska Banjarmasin membacakan bagian akhir dari kitab suci dalam gelaran khataman Al-Quran dan buka puasa bersama berlangsung di Masjid Kiai Haji Gusti Abdul Muiz Ahad 16 Maret tadi. Khataman ini sukses digelar usai 30 anggotanya masing-masing membacakan 1 juz setiap orangnya. Namun saat prosesi khataman hanya 10 orang yang mengikutinya. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari UKM KDK Al-Karomah yang menghidupkan bulan suci Ramadan setiap harinya dengan membaca Al-Quran. Usai khataman, program mengaji seperti ini akan terus dilanjutkan dalam program tahsin, tajwid, hingga tilawah agar bacaan semakin lancar dan bagus hingga mendalami isi kandungan Al-Quran. Harapannya tentunya kegiatan ini lebih berkembang lagi, kada yang stuck di sini aja gitu. Jadi terus meningkat dan ukhuwah Islamiyah selalu terjaga untuk anggota KDK Al-Karomah maupun dengan masyarakat luar. Semoga proker yang sudah direncanakan tuh bisa lebih berjalan lagi dengan baik. Terus acara khataman ini bukan akhir dari semuanya. Intinya tuh ini tuh hanya awalan buat kedepannya tuh bisa jadi lebih baik. Terus yang khataman tadi bisa lebih lancar lagi untuk mengajinya untuk kedepannya. Turut mengisi tausiah dalam kegiatan ini pembina UKM juga Kepala Biro Keislaman Uniska Khairul Anam. Khairul Anam berpesan agar semuanya bisa mengamalkan Al-Quran sesuai profesinya masing-masing sebagai pedoman hidup. Nuzulul Quran bagi kami adalah makna yang tersirat, yang sangat mendalam itu adalah bagaimana kita semua bisa mengamalkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai organisasi, baik kita sebagai seorang pendidik, dan baik kita sebagai masyarakat umum. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran kita jalankan dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Acara diakhiri buka puasa bersama dan salat maghrib berjamaah. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya dalam rangka merawat kerukunan anak panti asuhan yang cinta Al-Quran, Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin memperingati Nuzulul Quran. Dalam rangka merawat kerukunan anak panti asuhan yang cinta Al-Quran hingga memperkuat ukhuwah Islamiyah, Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin gelar peringatan Nuzulul Quran di Masjid Al-Muhajirin Ahad 16 Maret 2025. Pesertanya diikuti 111 anak panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin dari 9 panti asuhan hingga para pengurus panti mulai dari tingkat daerah, cabang hingga ranting. Ketua PDM Kota Banjarmasin Maskur mengingatkan pentingnya bagi para pengurus dan pendamping panti untuk semakin meningkatkan pemahaman dan praktek ibadah bagi anak-anak asuh, khususnya dalam membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu diharapkan dapat memberikan bekal ilmu agama lebih dalam kepada anak-anak asuh, mengingat mereka tinggal di lingkungan panti yang kondusif untuk belajar agama. Apalagi selama ini banyak lahir anak panti yang sukses di berbagai bidang dari organisasi ini, sehingga dakwah Muhammadiyah semakin dikenal dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Jadi harapan kita nanti ke depannya anak-anak kita ini yang keluar di sini nanti bukan hanya sebagai imam, tapi mudah-mudahan bisa memberikan ceramah ya, kuliah, kultum dan sebagainya, terutama kepada keluarganya dan juga kepada masyarakat kalau memang dibutuhkan, agar supaya dakwah Muhammadiyah ini bisa
diketahui dan nampak di masyarakat ya, gemanya itu. Jadi ini boleh aja kita istilahnya itu melakukan sesuatu, bukan kita ria, tidak ya. Ini memang dianjurkan itu ya. Boleh terbuka kita ya, agar supaya bisa dicontoh oleh masyarakat ya. Bahwa Muhammadiyah ini benar-benar bisa memberikan ya manfaat yang besar kepada warganya, terutama kepada anak kita ya. Itu terbukti banyak anak-anak kita nih yang menjadi ustadz ya. Kemudian banyak juga yang berhasil di masyarakat menjadi pejabat dan lain sebagainya. Nah ini kan berkat kita memberikan asuhan, memberikan pembinaan dan lain sebagainya. Acara ini cukup memberikan kesan bagi anak panti berkat pencerahan dari seorang penulis dan motivator kondang, Ramalia Karim, yang menguraikan masalah kesehatan mental pada remaja. Ini bertujuan untuk mengajak anak-anak panti membangun ketahanan diri menghadapi tantangan hidup dengan sikap positif disebabkan usia remaja dengan pola pikir yang masih labil. Dengan adanya motivasi ini mereka bisa lebih bersemangat dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Meskipun tinggal di lingkungan panti, mereka tetap harus memiliki semangat untuk lebih baik di masa depan. Anak-anak ini perlu motivasi, kan karena mereka pola pikirnya masih labil. Dengan motivasi ini menyemangati dia untuk menangkis pesimis menjadi optimisme. Jadi biar anak-anak panti menjadi hidup lebih bersemangat. Biarpun di dalam lingkungan panti kita berikan motivasi, mereka bisa lebih baik ke depannya nanti. Kegiatan ini merupakan program kerja dari Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin yang diharapkan terus berlanjut di tahun depan dengan lebih semarak lagi. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Ramadan adalah bulan yang penuh istimewa, bulan di mana panen kebaikan dan segala bentuk amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak salah jika momentum tersebut dimanfaatkan banyak orang, tak terkecuali bagi himpunan wanita karya Kalsel yang membagikan takjil kepada pengguna jalan di depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat muslim. Tak heran jika pada bulan yang penuh istimewa ini banyak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Hal ini seperti yang dilakukan DPD Himpunan Wanita Karya Kalimantan Selatan melalui pembagian takjil buka puasa dipusatkan di kawasan depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pantauan Banjar TV bagi takjil gratis jelang buka puasa itu langsung disambut antusias para pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2. Ketua HWK Provinsi Kalsel, Hajah Sri Harmini menyatakan kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun dengan membagikan 500 bungkus takjil kepada pengguna jalan yang tidak sempat berbuka puasa di rumah atau masih dalam perjalanan. Melalui kegiatan seperti ini, Sri berharap tidak hanya dilakukan oleh Himpunan Wanita Karya Provinsi, namun juga bisa diikuti oleh HWK Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Dengan kegiatan rutin tiap tahun pembagian takjil kepada pengguna jalan yang sedang berpuasa, mungkin tidak sempat berbuka sampai ke rumah, jadi kami beri minum, ada kue dan juga ada kurma. Kami ada menyiapkan kurang lebih 300 sampai 500 bungkus. Lebih jauh, Sri Harmini menyatakan selain rutin dalam kegiatan bulan Ramadan, organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan ini juga membina masyarakat lansia dan anak remaja usia subur
bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dinas terkait lainnya guna menguatkan jalinan silaturahmi dan kebersamaan antar anggota HWK. Pada kesempatan tersebut juga digelar buka puasa bersama. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, memanfaatkan momen Ramadan tahun ini, Kerukunan Nananggaluh Banjar Cilik membagikan 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan di sekitar kawasan Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Aksi sosial ini merupakan bagian dalam melatih, membina dan mendidik anak sejak usia dini untuk memiliki kepekaan sosial kepada sesama seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan memang menjadi waktu terbaik untuk berlomba-lomba menebar kebaikan, terutama untuk meningkatkan amalan kebaikan dengan berbagi kepada sesama, termasuk membagikan takjil kepada mereka yang membutuhkan. Selain menjadi tradisi yang banyak dilakukan semua kalangan, organisasi kemasyarakatan pun tak ketinggalan ikut memberikan manfaat dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini. Ini seperti dilakukan Kerukunan Nananggaluh Banjar Cilik tahun 2024 yang menggelar aksi sosial membagikan 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan di sekitaran kawasan Gedung Mahligai Pancasila, Jalan R. Suprapto, Banjarmasin, Minggu 16 Maret 2025. Aksi yang diikuti antusias puluhan anak-anak Nanang dan Galuh Banjar Cilik ini membagikan satu persatu paket takjil kepada pengguna jalan maupun pejalan kaki hingga tidak butuh waktu lama. Akhirnya paket takjil yang disiapkan ludes tak bersisa. Menurut Ketua Kerukunan Nananggaluh Banjar Cilik 2024, Islami Nada Firmansyah, kegiatan ini bagian dari program kerja Kerukunan Nananggaluh Banjar Cilik dalam mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini untuk memiliki kepekaan sosial seperti diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan merasakan indahnya berbagi, diharapkan anak tertanam rasa kepedulian kepada sesama sekaligus memahami arti bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Di samping juga mempererat ikatan pertemanan dengan kawan-kawan sebayanya. Hari ini kami menggelar berbagi takjil gratis di depan Mahligai Pancasila. Tujuan kami melibatkan anak-anak pada hari ini yaitu untuk melatih anak-anak berbagi sejak dini. Insya Allah akan menjadi kegiatan rutin anak-anak Nananggaluh Banjar Cilik. Setiap tahun insya Allah kami akan berbagi takjil gratis. Ya, harapannya yaitu tentu saja tujuan kami adalah melatih anak-anak berbagi kepada masyarakat, berbaginya sejak dini. Nah, melatih sejak dini agar mereka mengerti ke depannya. Agenda berbagi takjil ini nantinya akan menjadi agenda rutin tahunan pada setiap bulan Ramadan oleh Kerukunan Nananggaluh Banjar Cilik 2024. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Kami Kerukunan Nananggaluh Banjar Cilik 2024 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Berikutnya, tak sebuah kaum muslim bisa menyambut dan merayakan bulan puasa dengan riang gembira lantaran keterbatasan ekonomi mereka. Melihat kondisi itu, LKSH Muhammadiyah Nurudin bekerja sama dengan YBM Brilian RO Banjarmasin hadir memberikan ratusan bingkisan Ramadan.
Ramadan menjadi bulan istimewa bagi umat muslim karena banyak pahala yang didapat di dalamnya, sehingga orang berlomba untuk berbuat kebaikan dengan berbagi kepada sesama. Hal inilah yang dilakukan LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Nuruddin Banjarmasin bersama Yayasan Baitul Mal BRI Regional Office Banjarmasin yang membagikan ratusan bingkisan Ramadan baik kepada anak asuh di dalam maupun di luar panti, para lansia, hingga para guru honorer TK Aisyah dan SD Muhammadiyah Selasa 18 Maret tadi. Total ada 150 bingkisan Ramadan yang dibagikan berisi paket sembako, kue kering, hingga sarung. Lansia dan guru yang menerima paket ini mengaku sangat bersyukur karena baru pertama mendapatkan bantuan di Ramadan ini dan mendoakan semuanya mendapat keberkahan. Untuk motif penerima kasih kepada yang membantu kami sampai anak akhir hayat. Sampai dan berberkat nah. Di anak ini bersangat parokan Pak lagi bulan puasa menyambut kan Pak Jarwan. Hari raya jualan. Hari raya. Dapat wadai juga tadi. Wadai segalanya makanan sandang pangan. Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan dan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman di sekolah gitu Pak ini. Kayak sembako itu kan sangat dibutuhkan sekali untuk keamanan sekolah. Ada berapa Bu yang di sekolah tadi dapat Bu? Di sekolah kami Dewan Guru beserta karyawan itu totalnya sekitar 19 orang. Dapat semua ya Bu? Alhamdulillah dapat semuanya. Supervisor YBM Brilliant RO Banjarmasin Habibur Rahman menyatakan kegiatan ini untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya kaum duafa, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk jelang Idul Fitri. Programnya memang kita tujukan untuk berbagi kebahagiaan, berbagi di bulan Ramadan ini untuk memudahkan masyarakat yang memerlukan bantuan. Dalam artian ketika dia menjalankan ibadah ini ada bantuan yang berupa bingkisan dan sebagainya, ini memudahkan untuk aktivitas sehari-harinya seperti itu dalam menjalani ibadah berpuasa itu. Kalau untuk panti asuhan di momen Ramadan ini yang kedua dan masih ada sampai panti asuhan yang lain, tapi di hari ini kita di program yang kedua untuk panti asuhan. Totalnya berapa kalau Ramadan ini yang ditebar dari YBM sendiri? Untuk YBM Brilliant di tahun ini, di momen Ramadan tahun ini kita ada 1.250 bingkisan yang disebar di seluruh di wilayah Regional Office Banjarmasin. Sementara itu, Ketua LKSA Muhammadiyah Nuruddin Rusdiansyah menyebut berbagi ini bisa dimaknai sebagai ibadah yang dianjurkan dan berharap ke depan bisa berkolaborasi dengan pihak lainnya sehingga lebih banyak penerima manfaat yang merasakannya. Berbagi ini bagaimana dalam rangka memanfaatkan makna Ramadan itu sendiri. Jadi salah satu berbagi ini kan ada kaitannya dengan makna ibadah kan. Jadi ibadah itu ya kita kembangkan bukan saja sekedar puasa, sholat, tapi hal-hal yang seperti ini juga harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut tahun-tahun yang akan datang. Dan kami tadi sudah mencoba juga komunikasi dengan tim yang memberi ini kan, harapan kami yang mudah-mudahan akan datang itu mereka bisa lebih intens lagi untuk membantu kondisi panti ini. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan sosial ini kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada anak panti, kepada lansia, bahkan juga kepada guru-guru kan yang menjadi tanggung jawab gitu. Dan mereka mudah-mudahan tetap yang terbaik lah begitu kan untuk melakukannya. Kira-kira itu aja. Sebelumnya kegiatan ini turut menampilkan bakat anak panti asuhan yang telah mampu mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Badua Sepekan edisi Minggu 23 Maret 2025. Saya Berat Dahar dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.